Selamat malam pelaut di seluruh Indonesia. Saya mau kasih tahu atau memberikan sedikit pengalaman mengenai trik atau tips untuk interview buat engineer atau chief engineer yang akan melakukan interview dengan perusahaan, khususnya di kapal-kapal yang beroperasi di offshore. Pertanyaan-pertanyaan yang sering ditanyakan itu bukan mengenai pengalaman kita di mesin, tetapi kadang-kadang pertanyaan itu hanya seputar yang kadang kita tidak sangka. Misalnya pernah ditanyakan, oke, yang umum ya, yang pertama kalau di offshore, oh kamu di offshore sudah berapa tahun, itu. Yang kedua, waktu di offshore itu di kapal apa? Kalau misalnya kapal HTS, terus dia akan tanya apa yang dilakukan kapal kita, atau kerjanya apa, operasinya apa, running cargo kah, anchor handling kah, towing kah, rig move kah, itu. Nah, itu yang paling umum ditanyakan itu dulu, belum masuk ke pertanyaan mengenai maintenance atau pengetahuan mesin. Ditambah lagi mereka menanyakan biasanya yang paling sering ini, yang paling sering, maksudnya pengalaman saya ya, terakhir di perusahaan mana? Oke, misalnya kita jawab RK Offshore atau EMAS Offshore, kemudian gaji berapa? Misalnya gaji kita yang perusahaan kita sekarang, kemudian terakhir misalnya $200 per day. Kemudian di perusahaan baru yang kita melamar itu gajinya sama atau misalnya 190, beda $10. Nah, itu biasanya dia tanya, kenapa mau pindah perusahaan, gitu kan? Taruhlah misalnya gaji sama. Nah, apa jawab kita kalau gitu? Itu banyak yang terjebak di situ. Kenapa pindah perusahaan? Gaji sama. Dan dia akan minta biasanya nomor referensi perusahaan kita terakhir yang bisa dihubungi. For engineer kah, crewing kah? Apa karena mungkin kita ada masalah kah sehingga kita mau pindah? Nah, ini saya bicara umum ya, belum ada poin-poin, belum ada poin-poinnya. Nah, ada lagi yang interview belum masuk ke ini ya, materi ya, materi maksudnya ya, kalau misalnya jurusan mesin masuk ke mendetail pekerjaan mesin itu. Nah, biasanya yang ditanya, kalau di kapal kalian kamu terakhir itu kumpul sama orang apa aja? Tahu nggak tujuannya apa itu? Bertanya itu kumpul sama orang apa aja. Artinya kita itu bisa berbaur nggak dengan berbagai-bagai bangsa gitu. Takutnya setelah ditempatkan di kapal mereka yang berkumpul berbagai negara, ada yang salah paham. Ya, kebiasaan di Indonesia, ya kalau misalnya Toraja aja mau dipanggil semua gengnya Toraja. Palopo semua mau Manado atau Sangir panggil gengnya. Itu lumrah kalau di Indonesia. Nah, kalau di perusahaan luar itu ditanyakan, kita udah berbagai bangsa ini. Jadi dia akan pertimbangkan juga itu. Nah, apalagi yang sering yang kita tidak sangka yang dia tanyakan itu. Saya pernah ditanya hal sepele. Otomatis kalau sudah dilihat pengalaman ya tentu sepele banget lah. Kalau misalnya ditanyakan hal-hal yang seperti itu, tapi kita harus hargai itu apapun yang mereka interview. Jadi biasanya yang interview itu kalau orang mesin ya technical manager, electrician, kemudian tentunya superintendent biasa dikasih, kemudian crewing. Nah, ini buat kawan-kawan yang kalau kirim CV, usahakan CV-nya itu dipelajari lah, dikuasai lah. Ya,
Jadi itu yang utama. Jangan sampai ditanya, saya lihat ini kapal 5 terakhir ini, kapal ini, kapal ini, kapal ini. Kita ditanya kok tidak tahu. Harus di luar kepala lah mesinnya. Kalau memang, kalau ditanya tipe mesinnya apa, mereknya, apanya, horsepowernya sampai lupa. Nah itu yang sepele-sepele yang seperti itu yang kadang kita tidak nyangka. Sebelum interview kita belajarnya udah keras. Oh, kalau persiapan anchor handling itu apa, kalau DP itu apa, kalau bagaimana itu DP trial apa aja yang yang dicek sebelum DP trial. Oh, apa itu FMEA ya, pilot mode itu ya. Untuk kemudian apa itu DP checklist, banyak lah. Kemudian bagaimana transfer bulk, apakah pernah muat bulk apa aja yang pernah ditransfer atau metanol, apa itu sudah spesifik sekali gitu kan. Terus ditanya selama di kapal operasi, misalnya kalau kapal DP apa aja yang sudah pernah dialami, itu kita harus kuasai. Jadi kalau ada trouble di kapal itu ya dicatat lah itu sebagai pengalaman nanti. Ya kalau di kapal DP paling tidak dia akan tanya itu apa sih itu kapal DP 1, DP 2, DP 3, apa sih bedanya. Nah, itu saya sudah pernah muat konten mengenai DP 1, 2 dan perbedaan-perbedaannya itu apa, definisinya apa gitu. DP itu saya udah pernah muat di konten saya. Jadi itulah tip interview yang kadang kita tidak sangka. Makanya begitu kita sudah belajarnya lain, yang ditanyain sepele lain. Nah itu ya, CV dikuasai dengan benar, diingat-ingat gitu. Jangan sampai ya dalam tanda kutip ya, walaupun abal-abal ya diingatlah. Karena sekarang orang kan gampang ngeceknya. Kapal apa kamu di sana? Dikliknya di Google, masuk emonya, masuk namanya, ya udah dapat. Dia bisa lihat itu mesinnya apa, maksudnya spesifikasinya di situ ya, partikularnya itu. Itu buat kawan-kawan yang untuk mempersiapkan interview itu beberapa tip yang saya kasih tahu. Kemudian dia akan nanya juga mengenai PMS di kapal, sistemnya apa, PMS kamu gitu kan, begitu. Apa TM Master, apa dan sejenisnya atau yang lain daripada itu. Kemudian bagaimana kamu dalam pengisian plan maintenance itu, bagaimana. Kemudian baru masuk ke hal-hal yang berat. Saya itu pernah di interview MMA ya, MMA offshore itu langsung dari Australia. Katanya sih udah berapa orang di interview, enggak pas itu kata Imi. Nah saya pas waktu itu mengambil kapal di Australia untuk dibawa ke Batam. Dari Australia untuk dibawa ke Batam. Nah saya bilang saya ini masih kerja, jadi dalam posisi cuti, cuma disuruh interview aja. Jadi kalau misalnya kalau sudah lolos ya enak lah gitu kan. Jadi saya pikir ya iseng-iseng lah mau ini. Saya pikir yang ditanyain apa coba? Yang ditanyain selama operasi DP apa aja yang pernah dialami troubleshootnya gitu. Itu yang ditanyain. Dan cuma itu yang ditanyain, nggak ada yang lain. Kalau yang lain-lain itu ada sampai 1 jam. Apa ya nasib-nasiban juga. Tapi ya memang kita harus mempersiapkan diri. Jadi mau tahu jawaban saya waktu dibilang DP. Jadi apa yang kita alami waktu di operasi DP terus apa yang kita alami ya? Boat thruster overload, stand thruster overload, trip. Boat thruster overload, trip. Kemudian tiba-tiba apalagi di monitor dia punya apa itu anda engage, padahal engage tapi di apa? Dia punya penunjukan itu enggak. Itu masalah elektrik juga. Kemudian pada saat overload biasa trip, setelah di start tidak mau. Kenapa itu? Nah itu dia punya apa namanya, harus dikembalikan ke zero. Jadi dia kembalikan ke zero, kemudian di restart di panel DP-nya, baru dia bisa start lagi thruster itu. Itu yang gunakan motor ya, bukan ada kan thruster gunakan azimuth mesin, ada yang gunakan motor, elektromotor ya, kurang lebih 750 kW ya, dia punya power. Nah itu akhirnya ya udah saya diterima, tetapi memang saya tidak bisa berangkat karena memang masih di perusahaan sekarang. Jadi saya di kapal DP2 ini ya kurang lebih mau jalan 6 tahun lah di satu kapal ini, dan kita operasi DP terus. Itulah tip yang saya ingin bagikan pada kawan-kawan yang mempersiapkan interview. Nah sekarang saya mau masuk di yang pokok-pokoknya ini, dia punya tips. Yang nomor 1 ya. Nomor 1, kalau kita di interview itu apa yang ditanyakan itu aja yang dijawab. Jangan melebar kemana-mana, seakan-akan kita ingin kelihatan supaya bahwa kita itu pengalaman, punya pengalaman banyak.
gitu, kemudian menjelaskan apa yang tidak ditanyakan. Misalnya kalau dia tanyakan apa, misalnya mesin kau, ya mesinnya di atas itu apa mereknya, MKK berapa horsepower, misalnya 6.000 kilowatt, 5.000 kilowatt satu atau 6.000 kilowatt satu, kemudian kita tambah lagi dengan segala macam pengetahuan kita yang dia tidak tanyakan, itu supaya kita kelihatan lebih smart mungkin gitu. Jadi itu satu, jawab pertanyaan yang ditanyakan aja, nggak usah melebar kemana-mana supaya dilihat kita kayak pintar gitu ya. Nah, kemudian ada lagi tip. Biasanya kita kalau interview itu kan kadang kita tidak, mungkin signal terganggu atau apa, kadang kita tidak jelas. Nah, kalau tipnya itu, kalau misalnya kita lagi bingung-bingung kurang paham, kalau dia interview by telepon, by apa, ya bilang aja saya tidak dengar Anda dengan baik dan ada storing apa begitu, sambil kita berpikir. Padahal itu tidak gangguan. Kita bisa, saya berapa kali lakukan itu dan itu efektif itu, bahwa saya tidak bisa dengar Anda dengan baik, ini putus-putus ini. Padahal saya lagi berpikir ini, lagi berpikir jawabannya, dan itu efektif sekali dan mereka percaya gitu ya. Itu kalau, nah kalau yang kedua, yang ketiga, saya mau bagikan lagi ini, kalau di interview itu biasanya kalau misalnya dibilang oke, jam 8 ya besok, atau jam 8 pagi atau jam 9, usahakan kita standby di situ. Jangan sampai dia sudah miss call berapa kali tapi kita tidak angkat, kita tidak dengar. Akhirnya begitu telepon sudah ke berapa kali, akhirnya kita angkat. Nah, itu kadang apa begitu, tidak apa namanya, menghilangkan juga rasa ininya sedikit buat dia, karena sudah janjian dari kemarin. Jadi tepat waktu lah kalau misalnya ini. Mendingan kita yang standby. Saya selalu begitu, daripada dia nelpon kita tidak ngangkat apa begitu ya. Kalau kita juga mau interview orang, kesal juga kita itu. Nah itu, apalagi. Nah biasa kalau di interview itu selalu ditanyakan itu kebanyakan kapal kita yang terakhir. Jadi baik itu sistemnya apa, elektrik, pneumatik atau hidrolik, elektrik. Kemudian dia tanyakan juga tentunya pengetahuan kita kalau engineer, apa saja yang pernah kita bongkar atau overhaul apa begitu. Itu biasa sudah masuk ke yang berat-berat. Misalnya kalau kita cabut silinder head bagaimana, kemudian cabut piston apakah kita pernah alami. Nah ini kalau kita belum pernah, bilang aja kita belum pernah. Oh selama saya di kapal ini, saya belum pernah cabut silinder head atau overhaul atau ini. Jangan ngarang, karena ngarang nanti ketahuan. Kalau misalnya kita memang belum pernah, bilang aja belum pernah gitu. Jadi orang akan ngerti. Karena pengalaman waktu saya disuruh kantor untuk interview engineer, second engineer dan third engineer untuk di kapal ini ya, saya disuruh interview. Ya saya lihat banyak pengalamannya ini. Apa yang kita tidak tanyakan dia jelaskan panjang lebar, bahkan dia jelaskan dia juga dulu mantan surveyor lah, apa, jadi bikin kesal. Tahu nggak apa siapa yang saya terima? Saya ambil dari kadet yang nol pengalaman. Jadi lebih bagus itu yang dibentuk daripada orang yang sudah sok pengalaman gitu, padahal jawabannya salah lagi. Memang pengalaman dia, kita tidak tanya mengenai dia bekas surveyor, dia jelaskan semua bahwa dia bekas surveyor lah, apalah, tetek bengek lah. Jadi itu. Jadi penjelasannya panjang lebar sekali tapi tidak ditanyakan. Jadi hindari itu kawan-kawan untuk kalau interview nanti, karena bikin si penanya malah itu kesal gitu. Kemudian kalau untuk apa ya, untuk chief engineer tentunya dia akan menanyakan pengoperasian daripada sistem bulk, baik itu semen, barite, bentonite untuk ditransfer, baik itu tekanan tangki, bagaimana caranya transfer, bagaimana sistemnya, apa aja yang dilakukan, itu harus memang dikuasai untuk chief engineer yang mengoperasikan itu di anjungan. Ada yang saya lihat juga kontrolnya itu kapal-kapal tight water dulu ada di atas deck, malah panelnya bukan di anjungan, tapi sekarang ini kan sudah ya main touchscreen, sudah ada di bridge semua gitu kan. Nah, kemudian anchor handling, ya memang ada orang di CV-nya bahwa kapal itu anchor handling, tapi dia tidak pernah anchor handling, hanya kargo, running kargo aja di atas deck apa begitu, ada yang begitu. Jadi itu juga harus dijelaskan kepada interview. Jadi jangan karena kita merasa anchor handling ya kita nonton aja apa begini, kemudian dia kalau jawabannya benar. Nah kalau misalnya salah kan, berarti ini ya cuma nonton, cuma teori, cuma belajar. Jadi itu aja. Jadi bagusnya jawabannya itu ya memang saya sih belum pernah, tapi secara teori saya ngerti dan saya sudah mendapat bayangan juga dari video-video YouTube apa gitu. Itu lebih senang orang dengar bahwa kita itu perhatian sama dengan profesi kita. Juga ditanyakan biasa itu sistem AC pendingin, baik itu freezer, chiller maupun AC, akomodasi di kapal itu harus di luar kepala ya, mulai dari kompresor, kemudian sirkulasinya ke
baik itu ke heater, ke evaporator, terus balik lagi ke cooler, didinginkan, kemudian dihisap lagi. Itu harus dikuasai dan itu tidak susah kalau kita pernah lihat. Dan biasa kalau kompresor-kompresor AC itu kan ya memang ya banyak lah bisa dipelajari di situ, bahkan sudah sering di overhaul. Kemudian kalau CV-nya itu satu kontrak ganti perusahaan, satu kontrak ganti perusahaan, itu biasanya jadi tanda tanya besar. Jadi kok ini cuma satu kontrak, apa, kenapa suka pindah perusahaan apa gitu. Jadi kalau dilihat Anda itu betah di perusahaan, itu mereka itu senang sekali tuh. Jadi mereka lihat, wah ini 2 tahun, 3 tahun baru ini, berarti baru pindah perusahaan, apalagi dalam satu kapal, berarti orang ini memang betah kerja dan bisa karena mereka tahu bahwa dalam 5 tahun di kapal itu pasti banyak masalah yang sudah dijalani. Jadi itu sebagian daripada tip dari saya, pengalaman saya kalau interview ya. Bisa dinonton kembali, ada kok, saya sudah buat untuk video ini sebelumnya. Bagaimana interview itu, apa yang seharusnya kita perbuat agar supaya berkesan dan lolos atau diterima. Kemudian yang si penanya juga, yang interview, merasa puas dengan jawaban kita, tidak berkesan menggurui, tidak berkesan kita sok pengalaman, tetapi mereka betul-betul merasa nyaman dengan pada saat interview. Gitu ya. Itu yang saya ingin sampaikan buat kawan-kawan. Kalau ada yang mau ditanyakan, nanti tulis di kolom komen, biar kita bahas apapun pertanyaan Anda. Kalau saya tahu, saya jawab. Kalau saya tidak tahu, ayo kita diskusi ya. Itu aja yang saya mau sampaikan, bagaimana tips interview supaya kita lolos interview ya. Salam satu jangkar, selamat malam. Bye. Terima kasih.